Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sesudah kamu pergi meninggalkannya. Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur berpotong-potong, kecuali yang terbesar atau induk dari patung-patung yang lain, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Mereka berkata, "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang lalim." Mereka berkata, "Kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-hala ini, yang bernama Ibrahim." Mereka berkata, "Kalau demikian, bawalah dia dengan cara yang dapat dilihat orang banyak, agar mereka menyaksikannya." Mereka bertanya, "Apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, hai Ibrahim?" Ibrahim menjawab, "Sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada berhala itu jika mereka dapat berbicara." Maka mereka telah kembali kepada kesadaran mereka dan lalu berkata, "Sesungguhnya kamu sekalian adalah orang-orang yang menganiaya diri sendiri." Kemudian kepala mereka jadi tertunduk lalu berkata, "Sesungguhnya kamu, hai Ibrahim, telah mengetahui bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara." Nabi Ibrahim berkata, "Maka mengapakah kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun, tidak pula dapat memberi mudarat kepada kamu? Ah, celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Maka apakah kamu tidak memahaminya?" Mereka berkata, "Bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kami jika kamu benar-benar hendak bertindak." Quran Surat Al-Anbiya ayat 51-68. Nabi Ibrahim mampu menundukkan mereka dengan argumentasi dan logika berpikir yang sehat. Tetapi mereka membalasnya dengan menetapkan akan menggantungnya di dalam api. Sungguh ini sangat mengherankan. Suatu mahkamah yang mengerikan digelar di mana si tertuduh akan dihukum dengan pembakaran. Tersebarlah berita itu di kerajaan dan di seluruh negeri. Manusia-manusia berdatangan dari berbagai pelosok. Mereka berdatangan dari gunung-gunung, dari berbagai desa, dan dari berbagai kota untuk menyaksikan balasan yang diterima bagi orang yang berani menentang Tuhan, bahkan menghancurkannya. Mereka menggali lubang besar yang dipenuhi kayu-kayu, batu-batu, dan pohon-pohon. Lalu mereka menyalakan api di dalamnya. Kemudian mereka mendatangkan manjanik, yaitu suatu alat yang dapat digunakan untuk melempar Nabi Ibrahim ke dalam api, sehingga ia jatuh ke dalam lubang api. Mereka meletakkan Nabi Ibrahim setelah mereka mengikat kedua tangannya dan kakinya pada manjanik itu. Api pun mulai menyala dan asapnya mulai membumbung ke langit. Manusia yang melihat peristiwa itu berdiri agak jauh dari galian api karena saking panasnya. Lalu seorang tokoh dukun memerintahkan agar Ibrahim dilepaskan ke dalam api. Tiba-tiba malaikat Jibril berdiri di hadapan Nabi Ibrahim dan bertanya kepadanya, "Wahai Ibrahim, tidakkah engkau memiliki keperluan?" Nabi Ibrahim menjawab, "Aku tidak memerlukan sesuatu darimu." Nabi Ibrahim pun dilepaskan lalu dimasukkan ke dalam kubangan api. Nabi Ibrahim terjatuh di dalam api. Api pun mulai mengelilinginya. Lalu Allah menurunkan perintah kepada api. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Wahai api, jadilah engkau dingin dan membawa keselamatan kepada Ibrahim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Api pun tunduk kepada perintah Allah, sehingga ia menjadi dingin dan membawa keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Api hanya membakar tali-tali yang mengikat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dengan tenang berada di tengah-tengah api, seakan-akan beliau duduk di tengah-tengah taman. Beliau memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhannya, dan mengagungkannya. Yang ada di dalam hatinya hanya cinta kepada Sang Kekasih, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pembesar dan para dukun-dukun mengamat-amati dari jauh betapa panasnya api itu. Bahkan api terus menyala dalam tempo yang lama, sehingga orang-orang kafir mengira bahwa api itu tidak pernah padam.
Ketika api itu padam, mereka dibuat terkejut ketika melihat Nabi Ibrahim keluar dari kubangan api dalam keadaan selamat. Wajah mereka menjadi hitam karena terpengaruh asap api, sementara wajah Nabi Ibrahim berseri-seri dan tampak diliputi dengan cahaya dan kebesaran. Bahkan pakaian yang dipakai Nabi Ibrahim pun tidak terbakar. Dan beliau tidak tersentuh sedikit pun oleh api. Nabi Ibrahim pun keluar dari api itu, bagaikan beliau keluar dari taman. Lalu orang-orang kafir pun berteriak keheranan. Mereka pun mendapatkan kekalahan dan kerugian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi. Quran Surat Al-Anbiya ayat 70. Nabi Ibrahim melanjutkan dakwah ke berbagai negeri. Nabi Ibrahim tetap melanjutkan dakwahnya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim mencurahkan tenaga dan upayanya untuk membimbing kaumnya. Nabi Ibrahim berusaha menyadarkan mereka dengan berbagai cara, meskipun beliau sangat cinta dan menyayangi mereka. Mereka malah justru marah kepadanya dan malah mengusirnya. Dan tiada yang beriman bersamanya kecuali seorang perempuan dan seorang lelaki. Perempuan itu bernama Sarah yang kemudian menjadi istrinya, sedangkan laki-laki itu adalah Lut yang kemudian menjadi nabi setelahnya. Ketika Nabi Ibrahim mengetahui bahwa tidak seorang pun beriman selain kedua orang tersebut, ia menetapkan untuk berhijrah. Sebelum beliau berhijrah, ia mengajak ayahnya beriman. Kemudian Nabi Ibrahim mengetahui bahwa ayahnya adalah musuh Allah dan dia tidak akan beriman. Nabi Ibrahim pun berlepas diri darinya dan memutuskan hubungan dengannya. Melalui kisah tersebut, Allah memberitahukan kepada kita bahwa hubungan satu-satunya yang harus dipelihara dan harus diperhatikan di antara hubungan-hubungan kemanusiaan adalah hubungan keimanan, bukan hanya hubungan darah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah, dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena sesuatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu. Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. Quran Surat At-Taubah ayat 114. Nabi Ibrahim keluar meninggalkan negerinya dan memulai petualangannya dalam hijrah. Nabi Ibrahim pergi ke kota yang bernama Aur dan ke kota yang lain bernama Haran. Kemudian beliau pergi ke Palestina bersama istrinya, satu-satunya wanita yang beriman kepadanya. Beliau juga disertai Lut, satu-satunya lelaki yang beriman kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka Lut membenarkan kenabiannya dan berkatalah Ibrahim, sesungguhnya aku akan berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran Surat Al-Ankabut ayat 26. Setelah ke Palestina, Nabi Ibrahim pergi ke Mesir. Selama perjalanan ini, Nabi Ibrahim mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan beliau berjuang dalam hal itu dengan gigih. Beliau mengabdi dan membantu orang-orang yang tidak mampu dan orang-orang yang lemah. Beliau menegakkan keadilan di tengah-tengah manusia dan menunjukkan kepada mereka jalan yang benar. Istri Nabi Ibrahim, Sarah, tidak melahirkan. Lalu Raja Mesir memberikan seorang pembantu dari Mesir yang dapat membantunya. Nabi Ibrahim telah menjadi tua dan rambutnya memutih, di mana beliau menggunakan usianya hanya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sarah berpikir bahwa ia dan Nabi Ibrahim tidak akan mempunyai anak. Lalu ia berpikir bagaimana seandainya wanita yang membantunya itu dapat menjadi istri kedua dari suaminya. Wanita Mesir itu bernama Hajar. Akhirnya Sarah menikahkan Nabi Ibrahim dengan Hajar. Kemudian Hajar melahirkan anaknya yang pertama yang dinamakan oleh ayahnya dengan nama Ismail. Nabi Ibrahim saat itu menginjak usia yang sangat tua ketika Hajar melahirkan anak pertamanya, Ismail. Nabi Ibrahim hidup di bumi Allah dengan selalu menyembahnya, bertasbih dan menyucikannya.
Kita tidak mengetahui berapa jauh jarak yang ditempuh Nabi Ibrahim dalam perjalanannya. Beliau adalah seorang musafir di jalan Allah. Seorang musafir di jalan Allah menyadari bahwa hari-hari di muka bumi sangat cepat berlalu. Kemudian ditiupkan sangkakala, lalu terjadilah hari kiamat dan kemudian hari kebangkitan. Pada suatu hari, Nabi Ibrahim bangun, lalu beliau memerintahkan istrinya Hajar untuk membawa anaknya bersiap-siap untuk melalui perjalanan panjang. Setelah beberapa hari, dimulailah perjalanan Nabi Ibrahim bersama istrinya Hajar beserta anak mereka Ismail. Saat itu, Ismail masih menyusu pada ibunya. Nabi Ibrahim berjalan di tengah-tengah tanah yang penuh dengan tanaman, melewati gurun dan gunung-gunung. Kemudian beliau memasuki tanah Arab. Nabi Ibrahim menuju ke suatu lembah yang di dalamnya tidak ada tanaman, tidak ada buah-buahan, tidak ada pepohonan, tidak ada makanan, dan tidak ada air. Lembah itu kosong dari tanda-tanda kehidupan. Nabi Ibrahim sampai ke lembah, lalu beliau turun dari atas punggung hewan tunggangannya. Lalu beliau menurunkan istrinya dan anaknya dan meninggalkan mereka di sana. Mereka hanya dibekali dengan makanan dan sedikit air yang tidak cukup untuk kebutuhan 2 hari. Ketika beliau mulai meninggalkan mereka dan berjalan, tiba-tiba istrinya segera menyusulnya dan berkata kepadanya, "Wahai Ibrahim, kemana engkau pergi? Mengapa engkau meninggalkan kami di lembah ini, padahal di dalamnya tidak terdapat suatu pun?" Nabi Ibrahim tidak segera menjawab dan ia tetap berjalan. Istrinya pun kembali mengatakan perkataan yang dikatakan sebelumnya. Namun Nabi Ibrahim tetap diam. Akhirnya si istri memahami bahwa Nabi Ibrahim tidak bersikap demikian kecuali mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian si istri bertanya, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya yang demikian ini? Nabi Ibrahim menjawab, benar. Istri yang beriman itu berkata, kalau begitu kita tidak akan disia-siakan. Nabi Ibrahim menuju ke tempat di suatu gunung, lalu beliau mengangkat kedua tangannya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman, di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Quran Surat Ibrahim ayat 37. Saat itu, Baitullah Ka'bah belum dibangun. Terdapat hikmah yang tinggi dalam perjalanan yang penuh dengan misteri ini. Ismail ditinggalkan bersama ibunya di tempat ini. Ismaillah yang akan bertanggung jawab bersama ayahnya dalam pembangunan Ka'bah. Hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntut untuk didirikannya suatu bangunan di lembah itu dan dibangun di dalamnya Baitullah, di mana kita akan menuju ke sana dan menghadap kepadanya saat kita sholat. Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya dan anaknya yang masih menyusu di padang Sahara. Ibu Ismail menyusui anaknya dan mulai merasakan kehausan. Saat itu matahari bersinar sangat panas dan membuat manusia mudah merasa haus. Setelah 2 hari, habislah air dan keringlah susu si ibu. Hajar dan Ismail merasakan kehausan dan makanan telah tiada, sehingga saat itu mereka merasakan kesulitan yang luar biasa. Ismail mulai menangis kehausan dan ibunya meninggalkannya untuk mencarikan air. Si ibu berjalan dengan cepat hingga sampai di suatu gunung yang bernama Sofa. Ia menaikinya dan meletakkan kedua tangannya di atas keningnya untuk melindungi kedua matanya dari sengatan matahari. Ia mulai mencari-cari sumber air atau sumur, atau seseorang yang dapat membantunya, atau kafilah atau musafir yang dapat menolongnya, atau berita, namun semua harapannya itu gagal. Ia segera turun dari sofa dan ia mulai berlari melalui suatu lembah dan sampai ke suatu gunung yang bernama Marwah. Ia pun mendakinya dan melihat apakah ada seseorang, tetapi ia tidak melihat ada seseorang. Si ibu kembali ke anaknya dan ia masih mendapatinya dalam keadaan menangis dan rasa hausnya pun semakin bertambah. Ia segera menuju ke sofa dan berdiri di atasnya. Kemudian ia menuju ke Marwah dan melihat-lihat. Ia mondar-mandir, pulang dan pergi antara 2 gunung yang kecil itu sebanyak 7 kali. Oleh karenanya, orang-orang yang berhaji berlari-lari kecil antara Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali.
Ini adalah sebagai peringatan terhadap ibu mereka yang pertama dan nabi mereka yang agung, yaitu Ismail. Setelah putaran ketujuh, Hajar kembali dalam keadaan letih dan ia duduk di sisi anaknya yang masih menangis. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini, Allah menurunkan rahmat-Nya. Ismail pun memukul-mukulkan kakinya di atas tanah dalam keadaan menangis. Lalu memancarlah di bawah kakinya sumur Zam-Zam, sehingga kehidupan si anak dan si ibu menjadi terselamatkan. Si ibu mengambil air dengan tangannya dan ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pun meminum air itu beserta anaknya, dan kehidupan tumbuh dan bersemi di kawasan itu. Sungguh benar apa yang dikatakannya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkannya selama mereka berada di jalannya. Kafilah musafir mulai tinggal di kawasan itu, dan mereka mulai mengambil air yang terpancar dari sumur Zam-Zam. Tanda-tanda kehidupan mulai mengepakkan sayapnya di daerah itu. Ismail mulai tumbuh, dan Nabi Ibrahim menaruh kasih sayang dan perhatian kepadanya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengujinya dengan ujian yang amat berat. Nabi Ibrahim mendapat perintah menyembelih anaknya pada suatu malam. Nabi Ibrahim bermimpi dalam tidurnya, di mana ia diperintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimpi itu membuat hati Nabi Ibrahim bergejolak. Namun, sebagai pecinta sejati, ia tidak menggugat perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nabi Ibrahim adalah penghulu para pecinta. Nabi Ibrahim berpikir tentang apa yang dikatakan kepada anaknya ketika ia menidurkannya di atas tanah untuk kemudian menyembelihnya. Lebih baik baginya untuk memberitahu anaknya, dan hal itu lebih menenangkan hatinya daripada memaksanya untuk menyembelih. Akhirnya, Nabi Ibrahim pergi untuk menemui anaknya. Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi, aku menyembelihmu. Maka, bagaimana pendapatmu?" Quran Surat As-Saffat ayat 102. Perhatikanlah bagaimana kasih sayang Nabi Ibrahim dalam menyampaikan perintah kepada anaknya. Ia menyerahkan urusan itu kepada anaknya. Apakah anaknya akan menaati perintah tersebut? Bukankah perintah tersebut adalah perintah dari Tuhannya? Ismail menjawab sama dengan jawaban dari ayahnya itu, bahwa perintah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang karenanya si ayah harus segera melaksanakannya. Wahai ayahku, kerjakanlah yang diperintahkan Tuhanmu. Insya Allah engkau mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar. Quran Surat As-Saffat ayat 102. Perhatikanlah jawaban si anak. Ia mengetahui bahwa ia akan disembelih sebagai pelaksanaan perintah Tuhan. Namun, ia justru menenangkan hati ayahnya bahwa dirinya akan bersabar. Itulah puncak dari kesabaran. Barangkali si anak akan merasa berat ketika harus dibunuh dengan cara disembelih sebagai pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Nabi Ibrahim merasa tenang ketika mendapati anaknya menantangnya untuk menunjukkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mengetahui perasaan sesungguhnya Nabi Ibrahim ketika mendapati anaknya menunjukkan kesabaran yang luar biasa. Allah menceritakan kepada kita bahwa Ismail tertidur di atas tanah dan wajahnya tertelungkup di atas tanah sebagai bentuk hormat kepada Nabi Ibrahim, agar saat ia menyembelihnya, Ismail tidak melihatnya, atau sebaliknya. Kemudian Nabi Ibrahim mengangkat pisaunya sebagai pelaksanaan perintah Allah. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Quran Surat As-Saffat ayat 103. Pada saat pisau siap untuk digunakan sebagai perintah dari Allah, Allah memanggil Nabi Ibrahim. Selesailah ujiannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan Ismail dengan suatu kurban yang besar. Peristiwa tersebut kemudian diperingati sebagai hari raya oleh kaum muslim, yaitu hari raya yang mengingatkan kepada mereka tentang Islam yang hakiki yang dibawa dan diamalkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Demikianlah kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim meninggalkan anaknya dan kembali berdakwah di bumi Allah. Nabi Ibrahim berhijrah dari tanah Kaldanin, tempat kelahirannya di Irak, dan melalui Yordania dan tinggal di negeri Kan'an.
Saat berdakwah, beliau tidak lupa bertanya tentang kisah Nabi Lut bersama kaumnya. Nabi Lut adalah orang yang pertama kali beriman kepadanya. Allah Subhanahu wa taala memberinya pahala dan telah mengutusnya sebagai nabi kepada kaum yang menentang kebenarannya. Semoga kita mendapatkan pembelajaran yang sangat berharga dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.